Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 21073066. Baiklah, pada mata kuliah Teknopreneur kali ini yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Wawan Purwanto, saya akan menjelaskan kepada investor mengenai perencanaan kafe bernuansa otomotif yang disusun oleh saya sendiri yaitu Muhammad Farhan dengan NIM 21073066 yang mana telah disebutkan seperti yang di atas dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, untuk yang pertama kita masuk ke daftar isi. Daftar isi yang pertama yaitu bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, luaran, manfaat, produk atau jasa yang ingin buat. Bab kedua yaitu mengenai pembahasan dan analisis usaha. Yang pertama itu analisis dan peluang ide usaha. Yang kedua menganalisis jenis usaha. Yang ketiga desain. Dan yang keempat yaitu keuangan. Bab ketiga yaitu penutup beserta kesimpulan. Untuk yang pertama kita masuk ke bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pada zaman kini dijumpai atau kita lihat banyak sekali anak muda yang gemar duduk dan bersantai di tempat yang menurut mereka menarik dan membuat mereka nyaman. Era globalisasi semakin merambah ke dalam roda kehidupan masyarakat di seluruh negara di dunia. Di setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemuda. Generasi penerus bangsa adalah ujung tombak bagi kemajuan satu negara atau bangsa. Di sini pemuda berperan sebagai the agent of change yang akan menentukan bagaimana nasib suatu bangsa. Namun pergerakan habit dari pemuda mulai bergeser dari perannya sebagai agen perubahan. Dan parahnya lagi, pergeseran yang lebih cenderung ke arah negatif ini sudah berawal sejak mereka masih remaja. Salah satu kebutuhan mendasar manusia yang tidak pernah salah satu kebutuhan mendasar manusia yang tidak pernah hilang akan makan. Bisnis makanan adalah salah satu bisnis yang paling populer dan pilihan yang menguntungkan. Makanan dengan cepat dan mudah dikembangkan dan sudah biasa karena semua orang perlu makan. Bisnis makanan juga menguntungkan karena tidak terlalu sulit dalam hal perizinan. Kita bisa mendapat kontrol penuh pada setiap aspek bisnis sehingga dapat menyelesaikan ritme bisnis agar dapat bekerja lebih baik. Meskipun dalam kondisi ekonomi global yang buruk, bisnis ini selalu dapat bertahan dibandingkan yang lainnya. Dalam bisnis makanan memang tidak dituntut untuk bisa membuat makanan sendiri. Banyak yang sukses di bisnis ini dengan mengambil makanan di tempat lain, lalu menjualnya lagi. Ini adalah peluang pasar yang menguntungkan. Selanjutnya untuk itu dari saya dapat melihat sebuah peluang usaha yang dapat dijalani dan belum banyak orang yang tahu mengenai usaha ini, dan usaha ini pun berkesinambungan dengan kegiatan saya sebagai mahasiswa jurusan otomotif. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama yaitu kafe otomotif adalah tempat yang pas bagi para pemuda untuk mengaktualisasikan kreasi dan kegemaran mereka dalam berkumpul dan membentuk komunitas.
Dengan demikian, harapan mengedukasi atau memasukkan unsur pendidikan baik nilai moral, IT, pengetahuan, atau kreativitas, serta kesehatan menjadi lebih tercapai. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kafe tersebut. Yang kedua, kafe dengan ciri khas menu dan layout tempat yang dimodifikasi oleh otomotif adalah sarana inovasi dan pemanfaatan peluang usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mahasiswa sebagai pelaku usaha. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk memberikan sarana atau wadah bagi para pemuda atau remaja untuk berkumpul, berkreasi, dan membentuk komunitas yang bernilai positif sehingga usaha memasukkan unsur pendidikan baik moral, IT, pengetahuan, daya kreativitas, dan kesehatan kepada mereka yang lebih mudah. Yang kedua yaitu menumbuhkan jiwa wirausaha bagi mahasiswa dalam memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan, profit, dan membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu luaran. Kafe otomotif dijadikan sebagai sarana wadah bagi para pemuda untuk berkumpul, sharing, dan membentuk komunitas yang bernilai positif sehingga tujuan mengedukasi mereka dapat tercapai. Diharapkan pemuda khususnya pengunjung dan pelaku usaha dapat mengembangkan daya kreativitas dan inovasinya melalui sharing ataupun unjuk kreativitas. Yang kelima yaitu manfaat. Adapun manfaatnya antara lain yang pertama sebagai sarana pengembangan inovasi dan kreasi, sebagai peluang alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan profit, sebagai sarana untuk mengaplikasikan kepedulian terhadap generasi muda melalui pendekatan pendidikan secara tidak langsung. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, pembahasan dan analisis usaha. Yang pertama yaitu analisis peluang dan ide wirausaha. Analisis menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Analisis menurut beberapa ahli. Yang pertama, Wiradi, yaitu analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan, memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Yang kedua, Sugiono 2005.2335, analisis adalah kegiatan mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian hubungan antar bagian serta hubungan dengan keseluruhan. Yang terakhir yaitu Gregory, yaitu analisis adalah sebuah langkah pertama dari proses perencanaan. Peluang berasal dari bahasa Inggris yaitu opportunity, yang berarti sebuah atau beberapa kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian. Menurut para ahli, Solihin 2012, peluang merupakan tren positif yang berada di lingkungan eksternal perusahaan, dan apabila peluang itu dimanfaatkan, maka akan menghasilkan nilai laba bagi perusahaan yang berkelanjutan. Yang kedua itu Maruti. Peluang usaha adalah suatu potensi pasar terhadap bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pelanggan. Peluang muncul ketika seorang pengusaha mendapatkan ide bisnis, mengidentifikasi ide-ide tersebut apakah bersifat komersial atau tidak, dan kemudian jika ide tersebut bersifat menjual, akan dikembangkan menjadi suatu bagian bisnis yang diharapkan menjadi tren di kalangan publik. Yang ketiga yaitu Bicraft dan Zakarakis 2011, yaitu peluang usaha adalah kombinasi dari pemikiran dan aksi untuk mengembangkan ide bisnis berdasarkan iklim pasar dari daerah atau lingkungan konsumen. Dapat disimpulkan analisis peluang adalah sebuah pengamatan terhadap sesuatu yang dipertimbangkan dengan cermat sehingga menghasilkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Biasanya analisis peluang dilakukan oleh wirausahawan dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam berkelanjutan. Jenis-jenis analisis usaha adalah yang pertama analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat.
adalah salah satu alat yang dipakai untuk mengendalikan karakteristik usaha. Digunakan untuk menyusun pengembangan usaha berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Rangkuti 2001, analisis SWOT diidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan dengan cara memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun juga dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Yang selanjutnya yaitu analisis MOS. Analisis MOS bertujuan untuk menetapkan level perusahaan. Terdiri dari yang pertama misi, yaitu tujuan perusahaan. Segala keputusan harus berdasarkan tujuan perusahaan. Yang kedua itu tujuan. Apa saja yang perlu dilakukan perusahaan untuk mencapai misi. Yang ketiga strategi. Langkah spesifikasi untuk mencapai tujuan. Yang keempat taktik, yaitu modal kecil serta efisien agar tercapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, analisis pesta. Analisis pesta itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, legalitas. Ini dapat memantau faktor lingkungan perusahaan dan memberikan feedback pada internal perusahaan. Seorang wirausahawan mengidentifikasi peluang bisnis untuk menciptakan dan memberikan nilai tambah terhadap para pemangku kepentingan dalam prospektif usaha. Selanjutnya, seorang wirausahaan mengidentifikasi peluang bisnis untuk menciptakan dan memberikan nilai tambahan terhadap para pemangku kepentingan dalam prospektif usaha, investigasi yang teliti dan kepekaan terhadap kebutuhan pasar, serta kemampuan untuk melihat penyebaran sumber daya dan mampu seorang wirausahaan menemukan ide wirausaha. Perkembangan pencarian ide yang berhasil diikuti oleh penciptaan bisnis yang berhasil. Dikutip dari Ardisivili @a 2003. Yang kedua yaitu menganalisis jenis usaha. Dalam berusaha, banyak jenis usaha yang dapat dilakukan siapapun di antaranya dengan yang pertama, adanya minat terhadap usaha tertentu, kedua, adanya modal, yang ketiga, adanya relasi, yang keempat, adanya kesempatan tertentu, dan sebagainya. Perhatikan momentum tertentu. Misalnya mobil yang mengasihkan seperti membongkar mobil, maka sesuaikan minat dan hobi ke dalam jenis usaha seperti usaha bengkel, namun bisa juga ke arah produk spare part mobil, atau jika modal berlebih dapat dilakukan pembuatan atau pabrik produksi spare part atau produksi mobil, dan juga lihat kebutuhan pasar, maka ditemukanlah peluang yang dimanfaatkan. Kemudian tanpa action adalah omong kosong. Namun demikian langkah pertama tetap saja harus dilakukan, karena 1000 dimulai oleh langkah pertama. Untuk memudahkan hal itu diperlukan sesuatu perencanaan awal yang merupakan perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen dilakukan untuk menetapkan visi, saran, dan arah dari usaha yang akan dilakukan, agar segala keputusan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa datang. Berikut ini adalah pertanyaan penting dalam perencanaan manajemen dalam menentukan jenis usaha apa yang akan diambil. Yang pertama, jenis usaha yang akan diambil. Yang kedua, apa tujuan usaha ini. Yang ketiga, apa alasan untuk memulai usaha ini. Yang keempat, apa aplikasi dari usaha itu. Yang kelima, apa jenis produk atau jasa yang akan dijalani. Yang keenam, apa yang membuat ketertarikan untuk mengembangkan usaha ini. Yang kelima, apakah penggunaan produk atau jasa ini terkait dengan produk lain. Yang kedelapan, kapan produk di usaha ini tersedia. Yang kesembilan, apa yang menjadi target pasar. Yang ke-10, siapa pesaing. Yang ke-11, bagaimana pembuatan produk terlihat berbeda dari produk lain. Yang ke-12, apakah sudah siap dengan manajemen yang ada. Setelah mengetahui pertanyaan apa yang penting untuk membuat sebuah usaha,
Langsung saja kita masuk ke bagian desain. Seperti pada yang salah saya buat pada proposal saya, desain yang telah saya dapatkan itu kafe yang bernuansa otomotif yang mana di dalamnya terdapat beberapa bagian kendaraan yang bisa digunakan sebagai tempat duduk atau tempat makan yang mana itu menambah nilai keindahan yang ada pada bagian dalam. Juga berguna untuk menarik minat dari orang untuk melihat dan mencobakan bagaimana suasana pada kafe tersebut. Gambar keduanya yaitu merupakan bentuk dalam dari sebuah kafe tersebut. Serta gambar ketiganya yang merupakan juga bagian depan atau tempat pemesanan dari produk atau tempat menyediakan atau mengambil makanan yang telah dipesan. Yang mana di dalamnya juga terdapat beberapa hiasan otomotif yang menambah daya tarik untuk orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam manajemen usaha. Modal sangatlah penting untuk memulai usaha. Dengan mengetahui modal awal dan menetapkan harga jual, kita bisa mengetahui besar laba yang dapat kita dapatkan. Sumber modal untuk memulai usaha ini dari tabungan pribadi dan pinjaman dari orang tua. Yang pertama, modal usaha. Satu, pemilik usaha. Sebagai pemilik usaha perlu menyediakan modal sebagai langkah awal untuk usaha ini dengan keperluan yang diinginkan berkisaran 50 sampai 100 juta. Yang kedua, sponsor. Sponsor juga perlu diperhitungkan untuk mendukung modal menjalani sebuah usaha yang mana sponsor dapat memberikan dana yang diperlukan untuk usaha. Yang ketiga itu alat dan bahan yang perlu untuk usaha. Alat-alat yang diperlukan untuk memiliki usaha yang ingin dijalani seperti meja, kursi, alat kebersihan, mesin pembuat, dan pendukung lainnya yang di total akan berjumlah 30 juta. Kemudian pengelolaan. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan sangat perlu diperhatikan supaya pengeluaran dan pemasukan dapat dikontrol dengan baik sebagai keberlangsungan usaha. Yang kedua, karyawan. Karyawan juga sangat penting untuk usaha ini karena usaha ini memiliki peluang usaha untuk membuka lapangan kerja yang baru dan karyawan juga dapat menunjang kemajuan dalam usaha tersebut dengan memberikan gaji yang sesuai atau standar dengan usaha yang akan dijalani dan juga bisa memperkerjakan karyawan yang sedang berkuliah dengan gaji hitungan jam. Yang ketiga yaitu iklan atau pemasaran. Keberadaan iklan juga menunjang kemajuan usaha yang kita miliki. Dengan iklan akan banyak orang yang akan mengenal usaha kita. Setelah menjelaskan manajemen usaha tersebut, kita masuk kepada bagian bab ketiga yaitu penutup dan kesimpulan. Dalam menjalani usaha atau menjadi wirausahaan memiliki analisis yang tepat serta melihat perkembangan dalam menjalani sebuah usaha, wirausahaan harus memiliki analisis yang tepat serta dapat melihat perkembangan bisnis ke depan, sehingga terciptanya bisnis yang dapat bertahan dan dapat terus berkembang akibat langkah-langkah yang diambil melalui berbagai macam analisis di atas. Pengembangan bisnis yang berlandasan jelas juga berpengaruh dalam jalannya suatu bisnis, dimulai dari ide, gagasan, bentuk usaha, hingga mengetahui modal bisnis, dan dapat berpengaruh pada jalannya suatu bisnis. Oleh karena itu, diperlukan berpengaruh oleh para wirausahawan. Mungkin para pengusaha tidak dapat mengetahui teorinya, namun mereka dapat melaksanakan praktiknya pada lapangan dengan benar dan baik. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan kepada investor dari saya mengenai proposal saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.